Ya, kita langsung bergabung ke Geraha BNPB untuk mengikuti jalannya konferensi pers terkait perkembangan terkini wabah virus corona. Berpikir kita, cara bertindak kita, cara bersikap kita yang baru. Mari produktif, tetapi aman dari COVID-19. Saudara-saudara, telah banyak saudara-saudara kita yang bekerja mati-matian untuk bersama-sama secara terintegrasi menanggulangi permasalahan ini. Beberapa hari yang lalu, saya mengunjungi rumah sakit darurat COVID di Wisma Atlet. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita tenaga kesehatan di sana bekerja tanpa mengenal lelah. Hari ini saya mengunjungi Balai Besar Teknologi Kesehatan Lingkungan yang berada di Jakarta, dan saya melihat bagaimana teman-teman ahli teknologi laboratorium medik yang terhimpun di Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia, PATELKI, bekerja non-stop dengan shift mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore salah satunya. Dan nanti akan dilanjutkan oleh shift berikutnya, demikian seterusnya 24 jam. Dengan menggunakan APD yang penuh, lengkap, harus berhadapan langsung dengan virus selama 6 jam, dengan menahan keinginan untuk ke kamar kecil, menahan keinginan untuk minum, untuk makan, dan seterusnya non-stop. Kami hormat dan berterima kasih atas dedikasi rekan-rekan sekalian dari Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia. Karena Anda memiliki peran yang luar biasa di dalam kaitan dengan penanggulangan COVID-19 ini. Ini yang harus kita apresiasi dan kita yakini mereka adalah pekerja yang profesional, yang tidak mengenal hari libur, yang terus melayani kita semuanya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita betul-betul mampu merubah diri, menjaga diri, agar kasus tidak semakin banyak. Sampai dengan hari ini, kami sudah melakukan pemeriksaan secara kumulatif spesimen sebanyak 256.946 spesimen. Kami periksa dengan real-time PCR maupun dengan tes cepat molekuler. Dari hasil pemeriksaan itu, pada hari ini terkonfirmasi COVID-19 meningkat 479 orang, sehingga menjadi 22.750 orang. Kasus sembuh 240 orang menjadi 5.642 orang. Kasus meninggal 19 orang, sehingga menjadi 1.391 orang. Sudah 405 kabupaten kota yang terdampak di seluruh provinsi. Saudara-saudara, inilah yang menjadi beban kita. Penambahan kasus masih terus terjadi. Orang dalam pemantauan yang hari ini masih dalam proses pemantauan ada 49.361 orang, dan ODP yang masih diawasi ada 12.342 orang. Oleh karena itu, mari kembali kita ingatkan, kita rubah paradigma kita. Kita tetap harus mulai produktif namun aman dari COVID-19. Ketentuan-ketentuan telah dibuat oleh pemerintah. Tadi Gubernur DKI juga sudah menyampaikan upaya-upaya untuk mengendalikan ini supaya semuanya segera bisa kita atasi. Saudara-saudara, ikuti terus perkembangan tentang informasi COVID-19 ini. Telah cukup banyak media yang disiapkan oleh pemerintah dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara benar. Oleh karena itu, kita yakin dengan kebersamaan, dengan saling gotong royong bahu-membahu, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini.
diperlukan stamina sosial, diperlukan kepedulian yang lebih, diperlukan tenggang rasa yang lebih, bahwa yang kita hadapi adalah masalah bersama, bukan masalah orang per orang. Kita bisa melindungi keluarga kita. Kita bisa mengedukasi keluarga kita untuk berubah cara hidupnya dengan menggunakan kriteria normal yang baru. Kita bisa melindungi lingkungan kita. Kita bisa melindungi orang lain secara bersama-sama, secara gotong royong, tidak terputus. Saudara-saudara, kita yakin bahwa kita bisa melakukannya. Kita pasti bisa. Sekian dan terima kasih. Ya, demikian konferensi pers dari Geraha BNPB oleh Juru Penanganan COVID-19 di Indonesia Ahmad Yuryanto yang mengatakan bahwa saat ini kasus positif COVID-19 di Indonesia meningkat sebanyak 479 kasus menjadi 22.750 kasus, di mana 564 diantaranya sembuh, dan kasus meninggal atau jumlah orang yang meninggal dunia akibat virus COVID-19 ini sebanyak 1.391 orang.